Tuan Yu menatap Lu Yun dengan acuh tak acuh, tetapi kucing hitam di tangannya memiliki mata kuning yang berkedip saat dia menatap Lu Yun dengan rasa ingin tahu. Meong, pada saat ini, kucing hitam itu tiba-tiba berteriak pada Lu Yun, seolah dia merasakan aura khusus dari tubuh Lu Yun. Tuan Yu sedikit mengernyit dan menunduk, dia tidak tahu kenapa, tapi dia tidak peduli. Gerakan membunuh muncul kembali, dan angin palem bertiup, langsung ke arah Lu Yun. Dia tidak suka membuang-buang waktu. Sekali tembak mati. Dengan kontak yang begitu dekat, Lu Yun akhirnya menyadari sesuatu yang aneh pada Tuan Yu, yang sangat mirip dengan sesuatu yang pernah dia temui sebelumnya. Pantas saja tidak ada emosi manusia, karena orang ini sama sekali bukan manusia. Lu Yun mengetahuinya di dalam hatinya. Menghadapi pukulan fatal Tuan Yu, pedang spiritual gelap tiba-tiba muncul di hadapannya. Kekuatan pedang itu begitu kuat sehingga langsung merobek angin palem menjadi beberapa bagian. Kaulah yang menungguku, Cai Ying, bunuh. Cedera Lu Yun sebelumnya tentu saja dibuat-buat. Jika tidak, dengan kekuatan awal pil emas Ye Fei Yang, bagaimana dia bisa terluka sama sekali? Bahkan sehelai rambut pun tidak bisa dipatahkan. Semua bekas luka itu disebabkan oleh Lu Yun sendiri. Yang dia lakukan hanyalah memimpin Yu ke medan pembunuhan agar tidak mempengaruhi Miao Qinghe dan yang lainnya. Oleh karena itu, gerakan Lu Yun juga sangat tajam, fokus pada pertarungan cepat. Setelah pedang pengejar bayangan menusuk, sosok Lu Yun bergegas keluar bergemuruh. Ledakan, kekuatan dewa dan iblis di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan, mengembun di tangan Lu Yun, dan aura yang sangat mendominasi langsung menyelimuti seluruh penonton. Bahkan Miao Qinghe dan orang lain yang berada jauh dari medan pembantaian merasakan penindasan yang kuat ini. Pada awalnya, mereka mengira aura yang mendominasi ini berasal dari Tuan Yu, tetapi detik berikutnya mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres, itu sebenarnya berasal dari Lu Yun. Periode ramuan emas Dzogchen, semua orang tercengang sejenak. Karena aura mendominasi yang disemburkan Lu Yun saat ini termasuk dalam tahap kesempurnaan ramuan emas. Apakah ini ilusi? Banyak orang terjebak dalam keraguan diri. Hal ini tentu bukan sebuah ilusi. Bukan hanya bukan ilusi, kekuatan sebenarnya Lu Yun jauh melampaui kesempurnaan tahap inti emas. Namun, karena inti emas rusak, auranya selalu berada pada tahap inti emas. Kekuatan para dewa dan iblis meledak seketika, dan rasa penindasan yang kuat membuat Yu, yang selama ini tanpa ekspresi, kehilangan akal sejenak. Kekuatan macam apa yang tersembunyi di tubuh pria ini? Hati Tuan Yu bergetar, dia melambaikan telapak tangannya berulang kali, dan menyerang dengan angin telapak tangan yang kencang satu demi satu. Baru kemudian dia menangkis serangan pedang pengejar bayangan, tetapi Tuan Yu tahu bahwa hal yang benar-benar menakutkan masih akan datang. Pedang pemburu bayangan hanyalah kedok, gerakan membunuh sebenarnya adalah tangan besi Lu Yun. Seperti yang diharapkan, ketika Lu Yun mendekat dengan sangat cepat, Tuan Yu merasakan aura kematian. Matanya tidak bisa menahan gemetar, tapi dia hanya bisa bertepuk tangan untuk menyambutnya. Jaraknya terlalu dekat. Pria bertopeng ini mulai terlihat seperti sedang memohon kematian. Tuan Yu sama sekali tidak siap, jadi dia menjadi sangat dekat dengannya, bahkan kurang dari 5 meter. Dalam jarak sedekat itu, Lu Yun tiba-tiba melakukan serangan pendahuluan, dan Tuan Yu tidak dapat mundur tepat waktu. Tepuk dengan satu telapak tangan. Dia bertabrakan langsung dengan tinju Lu Yun. Disertai dengan ledakan yang menghancurkan bumi, seluruh telapak tangan Tuan Yu meledak seketika, dan kekuatan mengerikan yang diledakkan dari tangan Lu Yun masih menghancurkan pergelangan tangan Tuan Yu dengan momentum yang menghancurkan. Kekuatan para dewa dan iblis. Lu Yun tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan dia tidak tahu mengapa itu muncul di tubuhnya, tapi tidak ada keraguan bahwa itu adalah senjata Lu Yun untuk menghancurkan semua musuh. Jadilah kuat, tidak peduli dari mana asalnya. Rusak. Tuan Yu segera mengambil keputusan, dan hampir pada saat yang sama ketika pergelangan tangannya meledak, dia berinisiatif untuk meledakkan sisa bagian lengannya, menyebabkan darah mengalir seketika. Namun tidak ada ekspresi kesakitan di wajah Tuan Yu, seolah lengan ini bukan miliknya. Dia sangat pintar. Dia tahu bahwa kekuatan Lu Yun terlalu menakutkan. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mematahkan lengannya, kekuatan itu pasti akan menembus tubuhnya di sepanjang lengan dengan kekuatan guntur. Maka tubuhnya lah yang akan hancur. Meski begitu, kekuatan para dewa dan iblis yang bocor masih menimbulkan dampak yang sangat besar di depan orang dewasa tersebut, menjatuhkan dia dan kucingnya bersama-sama. Ledakan, Tuan Yu terjatuh dengan keras ke tanah, menciptakan kawah besar di tanah medan pembunuhan. Ini bukanlah ilusi, tapi perubahan yang nyata. Lu Yun dapat dengan jelas merasakannya. Dia terkejut pada awalnya, lalu memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, memang ada yang salah dengan medan pembunuhan ini. Seharusnya ada formasi yang tersembunyi di bawahnya, kan? Adegan ini terjadi dengan sangat singkat. Dari serangan tiba-tiba Lu Yun hingga akhir ketika sang master jatuh ke tanah, itu hanya sekejap mata. Otak semua orang di luar medan pembunuhan tidak bisa mengikuti ritme sama sekali. Yang mereka tahu hanyalah sedetik yang lalu, Tuan Yu mengabaikan segalanya dan hendak membunuh Lu Yun, sama seperti dia membunuh Ye Fei yang sebelumnya. Tapi detik berikutnya, Lu Yun menyerang lebih dulu, dan dalam sekejap, dia menghancurkan salah satu lengan Tuan Yu, dan bahkan menjatuhkan Tuan Yu, meninggalkan hidup atau matinya tidak diketahui. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Lu Yun sebenarnya lebih unggul dari orang dewasa.
Dia selalu berpura-pura sebelumnya, hanya untuk memikat orang dewasa ke dalam perangkapnya. Tubuh halus Miao Qinghe bergetar, dan ekspresi ketidakpercayaan muncul di matanya yang indah. Dia masih mengkhawatirkan Lu Yun sebelumnya, namun dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Lu Yun begitu menakutkan dan dia sama sekali tidak takut pada orang dewasa. Pantas saja dia menunjukkan ekspresi percaya diri sebelumnya dan menolak mendengarkan nasihatnya untuk pergi. Izinkan saya mengatakan bahwa rumor tentang Raja Tianzhen sama sekali tidak dapat diandalkan. Miao Qinghe tahu bahwa identitas asli Lu Yun sama sekali bukanlah Zhang San, melainkan Raja Tianzhen, badut yang dirumorkan, Tuan Yuntian. Jika mereka semua badut, maka orang yang menyebarkan rumor tersebut adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental. Miao Qinghe baru saja menghela nafas lega, diam-diam senang bahwa ada pria kuat di samping putrinya, tetapi tiba-tiba, dia menyadari sesuatu, dan wajah cantiknya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Melihat pemandangan ini, tetua agung itu benar-benar tercengang. Wajah kejam itu, yang bergerak-gerak tak terkendali, bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. Beraninya dia percaya bahwa Lu Yun mengalahkan Tuan Yu hingga mencapai kondisi ini hanya dengan satu pukulan. Mengingat hal itu sebelumnya, dia sebenarnya ingin Ye Fei Yang menyiksa Lu Yun. Dengan sedikit kekuatan Ye Fei Yang, mungkin sulit untuk menghubungkan satu jari pun Lu Yun. Bukan karena Ye Fei Yang tidak cukup kuat, itu karena Lu Yun terlalu sulit dipercaya. Tetua agung itu sangat terkejut. Tiba-tiba, dia juga menyadari sesuatu, giginya bergetar hebat dan berkata, sialan. Sialan, benda sialan ini membunuh seluruh klan Gu kita. Mereka dikutuk, dan hanya Anda, guru, yang memiliki ramuan untuk menekan kutukan tersebut. Sekarang Lu Yun telah membunuh Tuan Yu, bukankah itu setara dengan membiarkan orang-orang terkutuk dari klan Gu dikuburkan bersamanya? Pria gegabah, pria bodoh dan gegabah. Tetua agung kehilangan sopan santun dan mengumpat dengan keras. Miao Qinghe di sampingnya memiliki emosi yang campur aduk. Jelas sekali bahwa dia baru saja menyadari masalah ini. Melihat Lu Yun, ada sedikit kebencian di matanya. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan main-main? Di mana jaminanmu? Pembohong. Di saat yang sama, Miao Xin juga berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi sedih, kamu pikir kamu membantu kami, tapi nyatanya kamu menyebabkan klan Gu kami jatuh ke tempat yang tidak bisa kembali lagi. Tanpa persediaan obat mujarab, berapa lama obat tersebut bisa bertahan? Banyak orang yang menyadari hal ini mengeluh, sementara mereka yang tidak menyadarinya masih seperti orang bodoh, mengagumi kekuatan Lu Yun. Pada saat ini, Tuan Yu, yang terbaring di tanah, tiba-tiba mengejang dua kali, membuat mata semua orang berbinar. Tuan Yu belum mati, mereka mendapatkan kembali secercah harapan. Tuan Yu memang belum mati. Bagaimanapun, dia masih dalam tahap inti emas. Setelah lengannya patah, kekuatan para dewa dan iblis tidak secara langsung berdampak pada tubuhnya, sehingga dia tidak bisa mati begitu saja. Tuan Yu bangkit dari tanah, salah satu lengannya telah hilang, dan rambutnya tersebar. Dia tampak sangat malu, tetapi tidak banyak rasa sakit di wajahnya. Dia memegang kucing hitam itu di satu tangan dan menatap Lu Yun dalam-dalam. Menariknya, kucing hitam di tangannya tidak terluka sama sekali, dan masih menatap Lu Yun dengan rasa ingin tahu dengan mata kuningnya. Mengapa kamu ikut campur dalam urusan orang lain? Tuan Yu bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Lu Yun sepenuhnya ada di sini untuknya? Lu Yun tidak menjelaskan, tapi mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti, bukannya aku usil, tapi kami ditakdirkan untuk bertemu kalian tanpa bisa dijelaskan. Apa katamu? Tuan Yu sepertinya tidak mengerti, atau dia pura-pura bingung. Kamu seharusnya tahu betul apa yang aku katakan, kamu bajingan dari klan hantu. Suku hantu. Begitu tiga kata ini keluar, ekspresi Tuan Yu akhirnya berubah. Dia menatap Lu Yun dengan heran dan berkata, bagaimana kamu mengetahuinya? Kata-katanya setara dengan mengakui identitas klan hantu. Lu Yun berkata, jika kamu memiliki lebih banyak kontak dengan mereka, secara alami kamu akan dapat membedakan mereka. Lu Yun telah berurusan dengan klan hantu berkali-kali. Bahkan tanpa persepsi kuat Liu Yan, dia dapat langsung mendeteksi aura klan hantu. Tapi Lu Yun sangat jeli. Ketika dia melakukan kontak dengan suku hantu beberapa kali sebelumnya, mata orang-orang yang dikendalikan memiliki sedikit kekosongan dan ketidakpedulian, jadi ketika dia melihat Tuan Yu dari jarak dekat, Lu Yun menemukan ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Setelah pembicaraan tentatif, memang ada petunjuk. Apakah Anda pernah berhubungan dengan banyak orang saya? Tuan Yu merasa sangat terkejut. Lu Yun mengangguk sambil tersenyum dan berkata, tentu saja, saya juga tahu bahwa tujuan klan hantu Anda adalah untuk membangkitkan mayat dewa, jadi menurut saya kita sudah ditakdirkan. Tertawa, saat kata-kata ini diucapkan, mata Tuan Yu tiba-tiba melotot dengan pandangan yang menakutkan, dan dia berkata dengan marah, pengkhianat sialan mana yang berani membocorkan rahasia klan kita? Apakah kamu ingin tahu jawabannya? Aku akan memberitahumu nanti. Lu Yun berkata dengan ekspresi main-main. Tunggu sebentar. Tuan Yu tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, kamu tahu rahasia klan kami, kamu harus mati, dan karena kamu, semua orang yang hadir hari ini harus mati. Saya tidak tahu apakah orang-orang di luar medan pembunuhan dapat mendengar percakapan mereka berdua, dan apakah mereka dapat memahaminya dengan jelas. Singkatnya, jika Lu Yun mengatakannya di depan umum, semua orang harus dibungkam.
Semua orang di klan Gu tidak mendengar rahasianya dengan jelas karena suara Lu Yun tidak terlalu keras. Tapi mereka mendengar dengan jelas bagian kedua dari kata-kata Guru Yu, yaitu membiarkan mereka dikuburkan bersama Lu Yun. Dalam sekejap, mata kebencian yang tak terhitung jumlahnya menusuk Lu Yun. Mengapa bintang bencana ini akan memprovokasi Tuan Yu padahal dia tidak ada hubungannya? Kapan giliran Anda untuk campur tangan dalam urusan klan Gu kita? Tidak apa-apa sekarang. Tuan Yu marah dan semua orang akan mati. Bagaimana mungkin semua orang tidak merasa kesal terhadap Lu Yun? Namun, Lu Yun berkata dengan tenang, benarkah? Jika Anda punya trik lain, silakan datang. Saya menantikannya. Pengadilan kematian. Tuan Yu mengutuk, napasnya melonjak, dan dia bergegas menuju Lu Yun dengan tubuh lemah dan kemauan yang kuat. Tetapi ketika dia hendak mendekati Lu Yun, dia tiba-tiba melemparkan kucing hitam di tangannya dengan satu tangan. Serangan hewan peliharaan. Lu Yun langsung terkejut, namun yang lebih mengejutkannya adalah apa yang terjadi di belakangnya. Dia melihat kucing hitam itu melompat dengan gesit di udara beberapa kali, dan tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemprotkan semburan air ke arah Lu Yun. Wajah Lu Yun langsung menjadi gelap. Sial, ayo bertarung. Apa maksudnya meludah? Dasar kucing bodoh tidak punya etika bela diri. Lu Yun tidak berani gegabah, dia menghindari serangan kolom air dengan menghindar, tapi sebelum dia sempat bersukacita, tangisan tajam tiba-tiba terdengar di telinganya. Meong, Lu Yun baru saja lolos dari serangan pancaran air dari kucing hitam itu. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa kucing hitam itu telah muncul di sampingnya, dan ekspresi bangga seperti manusia muncul di wajah kucing itu. Sangat cepat, Lu Yun sangat terkejut. Dia tidak melatih keterampilan fisik apapun, tetapi kecepatan dia melepaskan keterampilan sihir tanpa nama yang mendominasi sudah bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi kucing hitam aneh ini bahkan lebih cepat darinya, dan ia berlari ke depan tanpa suara. Lu Yun segera pulih dari keterkejutannya, mengulurkan pedang pengejar bayangan di tangannya, dan bergumam, saya harap para pecinta kucing itu tidak menyalahkan saya atas ini. Tertawa, cahaya pedang gelap menyala, dan hendak memotong kucing hitam itu. Tapi dalam sekejap, kucing hitam itu terbang seperti sambaran petir, menyerempet cahaya pedang itu, kecepatan. Ketika Lu Yun melihat ini, matanya tiba-tiba memadat. Ini sangat cepat. Lu Yun melihat kucing hitam itu berlari ke arahnya, dan kucing itu sudah berlari kurang dari setengah meter di depannya. Dia menamparnya dengan punggung tangannya. Dia ingin menggunakan kekuatan dewa dan iblis, tetapi pada saat kritis, Lu Yun menahan diri. Sungguh tidak layak menggunakan kekuatan dewa dan iblis untuk membunuh kucing. Jadi Lu Yun baru saja mengaktifkan energi roh pedang di tubuhnya, mengubahnya menjadi kekuatan agung, dan meledak dari telapak tangannya. Lu Yun awalnya mengira kucing hitam itu akan menggunakan cakarnya untuk menyerang, tapi siapa yang tahu kalau pihak lain tiba-tiba membuka mulutnya, langsung membuat Lu Yun terlihat jelek. Ingin meludah lagi, Anda benar-benar tidak peduli dengan etika bela diri. Memanggil. Dalam sekejap, kilatan warna merah tiba-tiba muncul, dan ternyata itu adalah lidah kucing hitam, yang terentang sekitar 20 cm. Seolah-olah mengandung kekuatan yang mengerikan, itu benar-benar melewati benda asli yang keluar darinya telapak tangan Lu Yun. Kucing hitam itu tidak meludah, tapi menjilat bagian dalam telapak tangan Lu Yun dengan lidahnya dengan sangat cabul. Telapak tangan Lu Yun tiba-tiba terasa basah. Rumput. Apakah yang disebut tipuan bajingan dari suku hantu ini hanya menggunakan kucing malang untuk membuat orang jijik? Ini adalah pertama kalinya Lu Yun menghadapi hal yang keterlaluan. Namun, semuanya jelas tidak sesederhana itu. Kucing hitam itu menjulurkan lidahnya yang panjang, menjilat Lu Yun, lalu dengan cepat melompat keluar dan kembali ke pelukan Tuan Yu. Saat berikutnya, Lu Yun merasakan sesuatu yang aneh di telapak tangannya. Ketika dia mengambilnya dan melihatnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Saya melihat telapak tangannya yang semula mulus berkerut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang setelah ternoda oleh air liur kucing hitam, dalam sekejap mata, telapak tangannya penuh energi dan darah, dan berubah menjadi tunggul yang membusuk, seperti kering dan akar pohon tua retak. Dan tren ini masih menyebar dengan cepat, mulai dari telapak tangan Lu Yun, ke pergelangan tangannya, lalu ke lengannya. Adegan ini sangat mirip dengan sebelumnya. Perbedaannya adalah saat Yu dirusak oleh kekuatan dewa dan iblis, dia membuat keputusan tegas, menghancurkan seluruh lengannya, dan meninggalkan pasukannya untuk menyelamatkan komandannya. Tapi Lu Yun sepertinya tidak mau mematahkan lengannya. Hanya ada satu akibat jika ini terus berlanjut, Lu Yun akan segera berubah menjadi mumi. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Tuan Yu. Ini adalah masalah yang umum terjadi di kalangan umat manusia. Ketika keadaan terus berlanjut, mereka selalu berpikir bahwa jika ditunda sebentar, keadaan akan menjadi lebih baik akan menjadi. Dalam sekejap mata, kondisi pembusukan telah menutupi seluruh lengan Lu Yun, dan akan segera menginfeksi tubuhnya. Saat ini, Lu Yun mendapat kilasan inspirasi dan berkata, saya mengerti, kutukan itu. Ternyata inilah sumber kutukannya, air liur kucing hitam. Kutukan klan Gu membuat mereka menua dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bukankah ini mirip dengan situasi Lu Yun saat ini? Situasi Lu Yun jauh lebih serius daripada situasi mereka. Ketika Miao Qinghe dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka langsung mengerti. Benar saja, pelakunya adalah Tuan Yu yang memberi mereka obat mujarab. Haha, sekarang aku sadar kalau semuanya sudah terlambat.
Melihat masalah itu terungkap, Tuan Yu tidak lagi menyembunyikannya, dan berkata sambil mencibir, 5 tahun lalu, pada upacara akbar klan Gu, saya membiarkan musang menjilat air suci mereka. Tuan Yu tidak menutupi suaranya. Sebaliknya, dia sepertinya berniat membiarkan semua orang di klan Gu mendengarnya. Dia sekarang telah sepenuhnya mengendalikan klan Gu melalui kutukan ini. Bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, apa yang bisa dia lakukan? Jika ingin bertahan hidup, mereka harus memohon pada diri sendiri untuk terus memberikan pil kepada mereka. Mendengar perkataan Tuan Yu, semua orang di klan Gu tiba-tiba menunjukkan kebencian di mata mereka, dan akhirnya mengerti tentang apa semua ini. Klan Gu mereka mengadakan upacara akbar setiap tahun. Pada upacara tersebut, setiap anggota suku Gu dewasa pasti meminum air suci tersebut, namun mereka tidak mengetahui bahwa air liur kucing hitam tersebut ada di dalam air suci yang mereka minum. Dari sinilah kutukan itu berasal. Tak heran jika semua bencana baru mulai terjadi setelah upacara akbar 5 tahun lalu. Tuan Yu menutup mata terhadap tatapan bermusuhan semua orang di klan Gu. Dia memandang Lu Yun dengan menggoda dan berkata, kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Jika bukan karena penutupan Gunung Jiesing, yang mana memblokir energi spiritual, kamu pasti bukan siapa-siapa. Sayangnya, hari ini kamu hanya bisa jatuh di sini. Saat itu, kucing hitam hanya menjilat air suci dan mengutuk begitu banyak orang di suku Gu. Jika Lu Yun bersentuhan langsung dengan air liur kucing hitam itu, dia hanya akan mati lebih cepat. Separuh tubuhnya telah menjadi mayat yang dimutilasi. Tuan Yu yakin akan kemenangan. Tapi ketika kutukan yang membusuk hendak menginfeksi hati Lu Yun, tubuh Lu Yun tiba-tiba meledak dengan gelombang vitalitas. Ini seperti pohon mati yang mekar dengan kehidupan di musim semi. Pada saat yang sama, di antara alis Lu Yun, tanda Qian muda berkedip-kedip. Kehendak Kaisar King, ledakan. Tiba-tiba, vitalitas yang agung, seperti gelombang yang mengamuk, meletus dari hati Lu Yun dan dengan cepat mengguncang anggota tubuhnya. Hanya separuh dari tubuhnya yang busuk yang pulih dalam sekejap. Bahkan ada perasaan nyaman terlahir kembali. Lu Yun menghela nafas lega dan menatap Tuan Yu dengan ekspresi lucu, apa yang baru saja kamu katakan? Wajah Tuan Yu tampak kusam. Wajah yang sudah tidak peka itu kusam. Lu Yun melambaikan tangannya, dan pedang spiritual hitam itu jatuh ke tangannya lagi. Cai Ying, ini pedangnya. Tanda tanya. Kucing hitam itu menatap Lu Yun, mata kuningnya bersinar dengan cahaya manusia, seperti orang dewasa, merasa sangat luar biasa. Manusia ini benar-benar bisa melawan kekuatan terkutuknya. Dalam sekejap, pedang pengejar bayangan telah menyerang, diikuti oleh tinju dominan Lu Yun. Gerakan yang persis sama, tapi sangat berguna. Tuan Yu tidak berani gegabah, dia sangat takut dengan kekuatan di tubuh Lu Yun, jadi dia segera menarik tubuhnya kembali, dan pada saat yang sama memerintahkan kucing hitam itu untuk menyerang Lu Yun. Mencoba mengalihkan perhatian Lu Yun. Air menyembur keluar. Meskipun dia sedikit jijik, Lu Yun bahkan tidak repot-repot mengelak. Cahaya di antara alisnya terus berkedip. Di bawah restu Kaisar King, dia seperti dewa perang abadi, bergerak maju dengan momentum yang tak terbendung. Kolom air disemprotkan ke tubuh Lu Yun, dan tubuhnya dengan cepat layu, tetapi dengan restu dari kehendak Kaisar King, dia langsung pulih. Hanya dalam beberapa pengulangan, Lu Yun telah bergegas ke depan Tuan Yu, menggunakan pedang pengejar bayangan untuk membersihkan jalan. Tinjunya siap untuk dilempar, dan kekuatan para dewa dan iblis tidak dapat lagi ditahan. Dengan gerakan gemuruh dari telapak tangan Master Yu, kekuatan kesempurnaan agung di tahap ramuan emas benar-benar meledak. Jejak telapak tangannya sangat besar dan meraung, tetapi mereka dihancurkan satu demi satu oleh pedang pemburu bayangan. Kejutan, suara Lu Yun tiba-tiba terdengar di telinga orang dewasa, dan kemudian sosok dominannya dengan cepat mendekat di bidang penglihatan orang dewasa, yang jaraknya kurang dari 2 meter. Mata Tuan Yu berkilat tajam, dan satu-satunya lengannya yang tersisa terayun, dan langsung dihancurkan oleh kekuatan para dewa dan iblis. Namun tatapan Tuan Yu menjadi semakin tajam, bahkan sampai pada titik kegilaan. Nak, mati. Tuan Yu meraung dengan suara serak, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Meledak, penghancuran diri dari kesempurnaan agung di tahap ramuan emas, energi yang menakutkan, sudah cukup untuk meratakan medan pembunuhan ini, dan suku Gu di luar medan pembunuhan juga tidak kebal. Tentu saja, Lu Yun tidak bisa membiarkan ini terjadi, dia langsung mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan cahaya putih terang keluar dari telapak tangannya. Cermin ciptaan yang menawan, melahap. Pada saat energi inti emas akan meledak, cermin keberuntungan yang mampu surga mulai bekerja dan menyerap semuanya, sehingga tidak ada gelombang yang dilepaskan. Bang! Namun, karena ledakan ramuan emas, lubang darah besar terbuka di tubuh Tuan Yu, dan kabut hitam melayang keluar. Tubuh klan hantu. Wah, aku ingat nafasmu. Setelah mengatakan itu, kabut hitam ingin menggali ke dalam tanah dan melarikan diri, tetapi segera, merasa ngeri saat mengetahui bahwa sepertinya ada kekuatan tak terlihat di udara, menyedotnya. Jiwa spiritual, bagaimana Anda, seorang manusia biasa pada tahap inti emas, bisa memadatkan jiwa? Suku hantu itu berteriak tak percaya. Ini tentu saja adalah kekuatan jiwa Lu Yun. Ketika dia bertemu dengan suku hantu sebelumnya, dia membiarkan mereka melarikan diri berkali-kali. Itu karena Lu Yun tidak memiliki sarana untuk membuat mereka tetap hidup. Dia tidak seperti Chu Yao, yang memiliki bel pencari jiwa sebagai senjata ajaib.
Tapi sekarang berbeda. Sejak Lu Yun memadatkan jiwa, dia akhirnya punya cara untuk menghadapi klan hantu. Oleh karena itu, setelah mengetahui identitas Tuan Yu, dia selalu siap menggunakan kekuatan jiwa. Benar saja, itu berhasil. Melihat mereka tidak dapat melarikan diri, suku hantu melihat wajah garang terkondensasi dalam kabut hitam dan berteriak, kamu yang meminta ini. Ia belum siap untuk melarikan diri, dan mengikuti kekuatan hisap dan langsung masuk ke dalam pikiran Lu Yun, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah pintu neraka yang sebenarnya. Bukankah kamu sangat penasaran, siapa yang memberitahuku rahasia klan hantumu? Aku akan memberimu jawabannya sekarang. Sebagian besar informasi diberikan kepadaku oleh kepala jiwa suci. Melihat klan hantu ini memasuki lautan jiwanya, Lu Yun menjadi tenang dan berbicara dengan tenang. Aku tahu itu pengkhianatnya. Tuan Yu mengumpat dengan marah. Kepala jiwa suci awalnya adalah pemimpin dari 4 raja jiwa dari klan hantu mereka, tetapi karena rasa kasihannya pada manusia, dia mengkhianati klan hantu dan menjadi pengkhianat klan hantu. Dia akhirnya dipenjara di penjara jiwa naga selama lebih dari 20 tahun. Lu Yun melanjutkan, aku bisa memberitahumu satu hal lagi. Xiao Wuhai dan aku, tidak, itu harus disebut Hun Wuji. Aku sudah bertarung dengannya, kamu harus mengetahuinya. Metode menggunakan mekanisme penghancuran diri ramuan emas untuk secara aktif melarikan diri dari tubuh inang dikembangkan oleh Hun Wuji. Tuan Yu, di depannya mengetahui metode penghancuran diri ini, jadi dia harus mengetahui Hun Wuji. Tentu saja ia mengenal Hun Wuji. Hun Wuji juga merupakan salah satu dari 4 raja jiwa, dan dia telah menggabungkan lengan mayat dewa dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah mendengar perkataan Lu Yun, jiwa Tuan Yu sedikit gemetar dan berkata, apa katamu? Kamu benar-benar bertarung melawan Raja Jiwa Janji. Lalu mengapa kamu masih hidup? Menurut pendapat Tuan Yu, Hun Wuji, yang memiliki lengan kiri dari mayat dewa, hampir tak terkalahkan ketika Jie Xingshan tidak dibuka. Jika orang di depannya bertarung melawan Hun Wuji, dia tidak akan pernah hidup sampai sekarang. Namun, kata-kata Lu Yun selanjutnya membuat Tuan Yu ngeri dan terkejut. Jiwa itu, Wuji, beruntung. Saat aku bertarung dengannya, ia belum memadatkan jiwanya, jadi ia cukup beruntung bisa bersembunyi di lengan kiri mayat dan melarikan diri. Berdengung. Kekuatan jiwa hitam, Tuan Yu, tidak bisa menahan gemetar, dan dia berteriak, siapa kamu, dan mengapa kamu menargetkan kami, klan hantu. Pria di depannya dapat dengan akurat mengetahui lengan kiri mayat dewa Hun Wuji, yang menunjukkan bahwa dia memang pernah berkonfrontasi dengan Hun Wuji. Tuan Yu, tidak pernah berani berpikir bahwa Raja Jiwa pun bukanlah tandingan pemuda bertopeng di depannya. Lawan macam apa itu? Lu Yun mencibir dan berkata, apakah saya menargetkan Anda? Sejak Anda memutuskan untuk menghidupkan kembali mayat dewa itu, Anda telah menjadi musuh kemanusiaan kami. Menurut Anda mengapa saya menargetkan Anda? Satu tangan sudah menakutkan sampai sejauh ini. Jika seluruh mayat dibangkitkan, apakah akan membuat orang sengsara? Bagaimana Lu Yun bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Tuan Yu terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berbalik, dan kabut hitam keluar, mencoba melarikan diri dari pikiran Lu Yun. Saat pertama kali menyerbu masuk, ia ingin melahap jiwa Lu Yun dan menjadikan Lu Yun sebagai tuan rumah barunya. Namun, setelah mendengar kata-kata ini dari Lu Yun, ia tidak lagi memiliki niat untuk bertarung. Disayangkan, sudah terlambat, sangat mudah untuk masuk dan sulit untuk keluar. Gerbang neraka ditutup, segala sesuatu di depan, Tuan Yu, tiba-tiba berubah, lautan jiwa yang bergejolak langsung menyelimuti dirinya. Yang paling membuatnya takut adalah butiran darah merah yang tergantung di atas lautan jiwa. Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana aku memadatkan jiwaku? Manik darah pemurni jiwa ini adalah jawabannya. Setelah Lu Yun selesai berbicara, manik merah tua di atas lautan jiwa tiba-tiba berubah menjadi guntur misterius dan menghantam Tuan Yu. Tuan Yu tidak punya tempat untuk bersembunyi dan mengeluarkan jeritan nyaring. Sepertiga dari kekuatan jiwa seperti kabut hitam menghilang dalam sekejap, dan diubah menjadi jiwa Lu Yun, yang disimpan di lautan jiwa. Tuan Yu belum pernah mengalami momen putus asa seperti itu, dan berkata dengan ngeri, manik macam apa ini? Apakah ada senjata ajaib yang begitu menakutkan di dunia? Ketergantungan terbesar dari klan hantu adalah kekuatan jiwa, tetapi manik aneh ini dapat memurnikan kekuatan jiwa, dan itu hanyalah musuh dari klan hantu. Lu Yun tidak menjawab pertanyaannya, tetapi berbicara seperti seorang raja, tidak ada lagi omong kosong, saya bertanya, jawablah. Bang, pada saat yang sama ketika dia berbicara, guntur misterius lainnya mendarat, tetapi tidak mengenai Tuan Yu, tetapi mendarat kurang dari setengah meter di sebelahnya, segera membuat takut Tuan Yu. Lu Yun memberi peringatan. Tuan Yu mengangguk dengan panik dan berkata, saya akan memberitahu Anda, saya akan memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui. Ia telah terperangkap jauh di dalam lautan jiwa dan mengetahui bahwa mustahil untuk melarikan diri. Terlebih lagi, Lu Yun sudah mengetahui rahasia terbesar klan hantu mereka, jadi tidak ada salahnya menceritakan lebih banyak lagi padanya. Lu Yun menenangkan diri dan bertanya, sebutkan namamu dulu. Namaku Hundan, dan aku berasal dari klan hantu. Hundan, nama yang bagus. Kenapa kamu ingin mengutuk klanku? Hun dan terdiam beberapa saat. Ketika dia melihat butiran darah di atas kepalanya mulai melepaskan tekanan lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ngeri, itu karena susunan pengorbanan darah.
Saya membutuhkan seseorang untuk memberikan darah segar untuk itu, susunan pengorbanan darah secara teratur. Arai pengorbanan darah. Apakah itu yang berada di bawah ladang pembunuhan? Kamu sudah merasakannya. Saya bertanya padamu. Oke, aku akan menceritakan semuanya padamu. Kamu juga tahu bahwa tujuan klan hantu kita adalah untuk membangkitkan mayat dewa, dan syarat kunci untuk membangkitkan mayat dewa adalah darah, yang membutuhkan darah dalam jumlah besar. Dan yang memiliki efek terbaik adalah darah umat manusia Anda. Oleh karena itu, suku hantu kami telah menyiapkan susunan pengorbanan darah di banyak lokasi rahasia, dan darah segar yang dikumpulkan dari berbagai tempat disalurkan ke susunan utama melalui susunan pengorbanan darah untuk diserap oleh jantung mayat. Inilah mengapa saya mengontrol suku Gu dan membiarkan mereka mengadakan kompetisi pembunuhan. Petik 2. Tidak heran, baru saja, setelah membunuh Ye Fei Yang, Hundan harus membawa tubuh Ye Fei Yang kembali ke medan pembunuhan dan menghancurkannya. Awalnya, dia mengira dia mencoba menakut-nakuti Lu Yun dengan cara ini. Tanpa diduga, itu sebenarnya mengirimkan darah Ye Fei Yang ke dalam lingkaran pengorbanan darah di bawahnya. Lu Yun tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa susunan pengorbanan darah akan mentransfer darah segar ke susunan utama untuk diserap jantung mayat. Apakah itu berarti kamu telah menemukan jantung mayat? Dari percakapan awalnya dengan kepala jiwa suci, Lu Yun mengetahui bahwa vitalitas suku mayat ilahi sangat kuat. Tidak hanya anggota badan dan tulang mereka dapat digunakan sebagai senjata dewa, tetapi hal yang paling menakutkan adalah selama hati mereka berada tetap abadi, mereka hampir abadi. Jika tujuan susunan pengorbanan darah ini adalah untuk menyuplai darah ke jantung jenazah, berarti suku hantu telah menemukan jantung jenazah. Dan, setidaknya butuh 5 tahun bagi mereka untuk menemukan hati ini. Karena Hundan datang ke klan Gu 5 tahun lalu. Lu Yun tiba-tiba menyadari keseriusan masalah ini dan tidak bisa menahan cemberut dan bertanya, di mana jantung dari mayat dewa? Berapa banyak formasi pengorbanan darah serupa yang ada? Saya tidak punya ide. Tidak tahu. Wajah Lu Yun serius. Xuan Lei hendak mendarat lagi. Hundan segera memohon belas kasihan dan berkata, saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya bertanggung jawab atas wilayah selatan Xinjiang ini. Saya tidak tahu apa-apa, lokasi spesifik dari susunan pengorbanan darah di tempat lain. Di mana susunan utama itu berada, saya bahkan tidak tahu. Ini sudah menjadi rahasia inti. Hanya mereka yang berada di level Raja Jiwa yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Hundan hanyalah seorang prajurit, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Melihat bahwa itu tidak terlihat seperti kebohongan, Lu Yun merenung sejenak dan bertanya, siapa yang awalnya membentuk formasi pengorbanan darah ini di Xinjiang Selatan? Itu adalah Raja Qianhun. Di antara klan hantu yang datang ke sini melalui Gunung Jiexing, ada total 4 Raja Jiwa, Hun Panjang Umur, Hun Wuji, Hun Gan, dan Hun Yuan. Jiwa umur panjang sudah mati, Hun Wuji, dan Lu Yun juga pernah berkonfrontasi, namun Hun Qian dan Hun Yuan masih belum diketahui di mana mereka bersembunyi. Lu Yun bertanya, bisakah kamu menemukan batang jiwa sekarang? Hundan menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat menemukannya. 5 tahun yang lalu, setelah Raja Qianhun mengatur susunan pengorbanan darah di selatan Xinjiang, dia menyuruh saya untuk mengisi susunan pengorbanan darah ini dengan darah segar sesekali. Dia tidak pernah muncul lagi setelah itu. Takut Lu Yun tidak mempercayainya, Hundan segera bersumpah, semua yang saya katakan adalah benar. Jika ada setengah kebohongan, saya bajingan. Kamu bajingan. Lu Yun tidak berniat menggodanya, dan kemudian bertanya, apa yang terjadi dengan kucing hitam di luar itu? Itu adalah musang neraka kegelapan, salah satu roh malam kuno. Air liurnya memiliki efek menghilangkan nyawanya, itulah yang disebut kutukan. Aku juga tidak sengaja mengambilnya. Cara untuk menghilangkan kutukan itu harusnya ada di dalam dirinya sendiri, kan? Hundan mengangguk, kotoran musang penjara gelap adalah penawarnya. Bangku, mulut Lu Yun bergerak-gerak tajam, maksudmu, pil yang kamu berikan kepada suku Gu selama 5 tahun terakhir ini sebenarnya kotoran kucing. Jika orang-orang dari klan Gu mengetahui kebenaran ini, bukankah mereka akan menjadi gila? Hundan berkata, ramuan itu adalah ramuan kecantikan yang sangat biasa. Saya baru saja menambahkan sedikit kotoran musang neraka hitam ke dalamnya. Faktanya, ada kapsul kecil yang tersembunyi di lapisan paling dalam dari ramuan itu, jenis kapsul tidak akan langsung tercerna, tapi butuh waktu agak lama untuk larut. Jika tebakanku benar, kapsul itu berisi air liur musang neraka kegelapan, kan? Kata Lu Yun dengan wajah aneh.